Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Awalia Hikmah dari kelas Imunologi 3A dengan NIM 204015009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan antibodi monoklonal, poliklonal, dan rekayasa. Pertama-tama, apa sih antibodi? Jadi antibodi itu merupakan campuran protein di dalam darah yang disekresi mukosa dan menghasilkan sistem imun yang bertujuan untuk melawan antigen asing yang masuk ke dalam sirkulasi darah. Antibodi dibentuk oleh sel darah putih yang disebut dengan limfosit B. Limfosit B akan mengeluarkan antibodi yang kemudian diletakkan pada permukaannya. Di setiap antibodi yang berbeda akan mengenali dan mengikat hanya satu antigen spesifik. Ada berapa sih macam antibodi? Jadi antibodi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, antibodi poliklonal, di mana hanya mengenali beberapa epitop. Yang kedua, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini mengenali hanya satu epitop. Kemudian yang ketiga ada antibodi monoklonal generasi baru atau disebut dengan antibodi rekayasa. Pembahasan pertama tentang antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal merupakan kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop atau beberapa antigen, yang dimana produksi antigen poliklonal ini untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hanya hewan uji. Jenis hewannya itu bervariasi. Kemudian produksi dalam skala besar itu dapat diperoleh dari pengambilan serum darah secara periodik. Cara produksi antibodi poliklonal. Hal yang pertama yaitu menyuntikkan antigen yang tepat pada hewan uji. Di sini diumpamakan yaitu hewan kelinci. Kemudian dalam tubuh kelinci akan merespon antigen yang telah disuntikan tadi dan terbentuk antibodi. Antigen yang telah disuntikan tadi mempunyai beberapa epitop. Nah, epitop ini yang memicu pembentukan sel B yang berbeda. Sel B yang berbeda ini akan menghasilkan antibodi yang berbeda pula. Selanjutnya, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop antigen tersebut. Produksi antibodi monoklonal akan menghasilkan antibodi dari respon antigen yang spesifik untuk satu epitop saja yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal atau myeloma sel. Antibodi monoklonal memiliki sifat lebih spesifik dibanding dengan antibodi poliklonal karena dapat mengikat satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah tak terbatas. Antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker atau sel myeloma yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Hasil fusi antara sel B dengan sel kanker secara in vitro disebut dengan hibridoma. Cara produksi antibodi monoklonal. Pertama, disuntikkan antigen agar terbentuk antibodi. Di sini diumpamakan menggunakan hewan uji tikus. Sel penghasil antibodi akan diambil dari limpa, yang kemudian sel kanker akan dikulturkan, sel pembentuk antibodi dan sel tumor difusikan membentuk hibridoma yang kemudian dikulturkan. Hibridoma yang menghasilkan antibodi akan dipisahkan dengan hibridoma yang tidak menghasilkan antibodi. Hibridoma penghasil antibodi akan diperbanyak, yang kemudian antibodi monoklonal akan disimpan. Kegunaan dan permasalahan terapi antibodi monoklonal. Kegunaannya untuk pengobatan dan diagnosis. Untuk pengobatan biasanya dilakukan untuk pengobatan kanker. Untuk diagnosis biasanya untuk mendiagnosis kehamilan. Yang kedua, permasalahan antibodi monoklonal dari hewan untuk terapi manusia. Permasalahannya itu ditolak oleh manusia
Karena permasalahan ini, antibodi monoklonal generasi baru atau antibodi monoklonal generasi baru atau rekayasa. Jadi antibodi rekayasa ini dibuat dengan memanfaatkan teknologi rekayasa genetik atau cloning. Chimeric antibody dibuat melalui rekayasa genetik untuk menciptakan suatu mencit atau tikus yang dapat memproduksi sel hibrid mencit manusia. Humanist antibody, bagian protein yang berasal dari mencit, hanya terbatas pada antigen binding site atau FAB saja, sedangkan bagian Fv-nya berasal dari manusia. Fully human antibody sepenuhnya berasal dari manusia. Teknik rekayasa genetik ini untuk menciptakan mencit transgenik yang membawa gen berasal dari manusia sehingga mampu memproduksi antibodi yang diinginkan. Antibodi monoklonal generasi baru untuk terapi kanker. Penggunaan antibodi monoklonal untuk terapi kanker ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama antibodi monoklonal murni tanpa dikombinasikan dengan senyawa lain. Contohnya trastuzumab menyerang protein HER2. Protein HER2 ini merupakan protein yang terdapat dalam jumlah besar pada sel kanker payudara. Yang kedua, antibodi monoklonal yang dikombinasikan dengan beberapa senyawa lain atau conjugate monoclonal antibodies. Antara lain, kemoterapi, toksin dan senyawa radioaktif obat ini berperan sebagai wahana yang akan menghantarkan substansi-substansi obat, racun, dan materi radioaktif langsung menuju ke target, yakni sel kanker. Ada antibodi monoklonal yang dikombinasikan dengan obat kemoterapi chemolabel. Antibodi monoklonal yang dikombinasi dengan senyawa radioaktif radioimunterapi atau RIT. Antibodi monoklonal yang dikombinasikan dengan racun imunotoksin. Nimotuzumab yaitu antibodi yang bekerja dengan cara memblok ikatan antara reseptor EGF atau epidermal growth factor dengan EGF yang dikeluarkan oleh sel sehat dengan kadar rendah, sedangkan pada sel kanker mensekresi EGF dengan kadar yang tinggi. Penggunaan antibodi untuk COVID-19. Terapi antibodi monoklonal yang dikembangkan pada SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini bekerja spesifik pada target gen spike dengan memblokir virus yang memasuki sel. Antibodi monoklonal ini memiliki aktivitas tunggal terhadap target yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara terapi antibodi poliklonal seperti terapi plasma konvalesen adalah pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 dengan target memberikan antibodi yang muncul sebagai respon tubuh saat terinfeksi. Plasma konvalesen ini mengandung antibodi poliklonal dalam serum penyintas yang sedang dalam masa pemulihan, bekerja pada target gen spike dan target gen lainnya. Dengan begitu, terapi antibodi poliklonal mampu menetralisir virus. Intervensi dan manfaat pemberian terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19 ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Perbedaan antibodi monoklonal dan poliklonal. Yang pertama itu, antibodi monoklonal hanya mengenali satu jenis epitop, bagian dari antigen yang dikenal oleh antibodi atau sel T sitotoksik, sedangkan pada antibodi poliklonal mengenali banyak epitop. Yang kedua, waktu produksi untuk antibodi monoklonal terbilang lama, sedangkan untuk antibodi poliklonal waktu produksinya singkat. Karena waktu produksinya lama, pada antibodi monoklonal biaya produksi pun terbilang mahal, sedangkan untuk antibodi poliklonal biaya produksinya lebih murah karena waktu produksinya singkat. Yang keempat, dihasilkan dari satu sel limfosit tunggal dan bersifat seragam untuk antibodi monoklonal, sedangkan antibodi poliklonal dihasilkan dari banyak limfosit tapi tidak seragam. Yang kelima, antibodi monoklonal diisolasi dari sel limfosit tertentu, sedangkan antibodi poliklonal diisolasi dari serum. Sekian penjelasan dari saya pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.